Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Patosfir. Saya dari program studi PGSD. Sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu berjudul penggunaan pembelajaran information processing model untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas sekolah dasar kelas 3 SD. Ya, itu lanjut. Latar belakang yaitu rendahnya kemampuan siswa kelas 3 SD dalam memahami cerita dan narasi. Anak-anak cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya, sehingga minat membaca menurun. Selanjutnya, kemampuan mengolah informasi, membaca, dan memahami sangat penting di era modern ini. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah sarana untuk meningkatkan kemampuan ini dan mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang kompetitif. Terus yang ketiga, masih terbatasnya studi yang menerapkan model pembelajaran informasi processing model IPA atau IPM secara khusus untuk meningkatkan keterampilan membaca cerita dan narasi di tingkat sekolah dasar. Nah, ini yang melatar belakangi saya ingin meneliti menggunakan metode atau pembelajaran IPM ini, karena masih sedikit yang menggunakan metode ini. Oke, lanjut. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Itu rumusan masalah yang pertama Yang pertama yaitu bagaimana proses penerapan model pembelajaran informasi untuk meningkatkan keterampilan membaca cerita dan narasi siswa kelas 3 SD. Apakah penerapan model pembelajaran informasi processing efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca cerita dan narasi siswa kelas 3 SD? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan model ini? Terus, tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mendeskripsikan proses penerapan model pembelajaran informasi processing. Itu. Yang kedua, mengetahui efektivitas penerapan model ini dalam meningkatkan keterampilan membaca. Terus, yang ketiga, menganalisis kendala yang muncul selama penelitian. Oke, lanjut. Kerangka teori, yaitu ada teori utama dan penelitian terdahulu. Kerangka teori utama yaitu teori informasi processing model atau IPM. Teori ini berfokus pada bagaimana siswa memperhatikan peristiwa, mengkodekan informasi untuk dipelajari, menghubungkan dengan pengetahuan yang ada, dan menariknya kembali saat diperlukan. Oke, jadi si siswa bisa menangkap dan menggunakannya kembali di waktu-waktu tertentu ya. Terus penelitian terdahulu. Penelitian yang terdapat tentang penelitian IPM dan hubungannya dengan kemampuan membaca di tingkat sekolah dasar. Next, lanjut. Sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya pakai di sini adalah menggunakan mixed method ya, yaitu gabungan antara kuantitatif dan kuantitatif. Itu desain penelitiannya berupa PTK dengan 4 siklus. Subjek penelitian siswa-siswi kelas 3 SD SDN Negeri 2 Cibodas sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data yaitu kuantitatif, pretest, dan post-test. Kualitatif, observasi, angket, dan wawancara. Terus teknik analisis data, kuantitatif, uji normalitas, dan analisis perbandingan nilai pretest dan post-test. Kualitatif itu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ya, itu metode yang saya pakai. Selanjutnya, nah di sini hasil penelitian 1, peningkatan keterampilan. Bisa dilihat dari tabel di samping. Rata-rata nilai pretest yaitu 42, ya 42, dan nilai rata-rata post-test yaitu 76. Terjadi peningkatan yang signifikan pada nilai rata-rata siswa. Ini menunjukkan bahwa model IPM berhasil meningkatkan kemampuan proses informasi siswa. Next, hasil penelitian kedua yaitu proses penerapan. Penggunaan video maling kundang dan tanggul perahu memudahkan siswa menganalisis isi data. Jadi, penggunaan video ini untuk memudahkan siswa untuk mendapatkan informasi dari dalam video tersebut ya, tentang isi cerita video tersebut.
Terus, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif karena melibatkan teknologi audio visual. Siswa terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswa lebih aktif karena dengan penggunaan audio visual ini ya. Karena dengan audio visual jadi murid tidak jenuh dalam menangkap informasi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada hasil penelitian ketiga, kesulitan dan respon. Hasil angket siswa, di sini ada tabel respon angket ya. Rata-rata persentase respon siswa adalah 84% dengan interpretasi sangat baik. Menunjukkan siswa merespon positif pada model ini. Terus hasil wawancara kesulitan yang dialami oleh siswa adalah dalam membuat amanat cerita, menentukan latar tempat, dan menentukan judul cerita. Itu kesulitan yang hadapi siswa setelah melakukan wawancara yang lumayan ya seperti itu, lumayan mudah dipahami lah oleh diri saya sendiri. Terus kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bimbingan dan metode pengajaran yang tepat dari guru seperti mengaitkan sifat tokoh dengan amanat cerita. Oke, selanjutnya. Terus kesimpulan, model pembelajaran information processing model efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca cerita dan narasi siswa. Hal ini terlihat dari kenaikan dari nilai tes dan respon positif siswa. Terus yang kedua, model ini terbukti mampu meningkatkan keterampilan membaca siswa meskipun terdapat beberapa kendala yang dapat diatasi. Terus saran, bagi guru disarankan untuk lebih kreatif dan terlatih dalam menerapkan model ini, serta memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang interaktif. Terus bagaimana bagi peneliti selanjutnya ya? Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan subjek yang lebih luas atau menggunakan metode yang berbeda untuk memvalidasi temuan. Terus terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7